Sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di Daurah Tafsir Ijmali Juz ke-6 bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan. Sebelumnya mohon maaf ada sedikit kendala tadi di link karena ada tabrakan dengan daurah yang lain. Jadi Ana langsung ganti ke Google Meet, mungkin link baru ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Seperti biasa sebelum kita mulai, mungkin peraturan singkat, tidak usah menyalakan video dan rekaman apabila tidak diminta. Terus juga boleh follow dari akun IG pesan kosan bisa dan juga yayasan bisa agar mendapat info terbaru. Tanpa berlama-lama ya Ustadz, Anda langsung serahkan saja ke Ustadz Nur Fajri Ramadan. Apakah bisa bersuara Ustadz? Cek, bisa ya, kedengeran nggak? Kedengeran Ustadz, bisa share screen juga bisa Ustadz. Oke, coba ya saya share screen. Ya, kelihatan nggak? Oke, terlihat. Oke, kita mulai. Bismillah. Bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sudah terasa sudah 1/6 lewat dari Al-Quran, sudah 5 juz kemarin dibahas. Dan ini adalah juz ke-6. Masih bersama Tafsir Ijmali, usaha kita untuk memahami secara general kandungan setiap juz dan pelajaran-pelajarannya. Juz 6 dimulai dari surat An-Nisa ayat 148, udah menjelang akhir dari surat An-Nisa, sampai juga menjelang akhir surat Al-Maidah. Dan di sini kita jumpai ada perbedaan penentuan akhir juz ya, antara mushaf Kementerian Agama, mushaf cetakan atau mushaf standar Indonesia dengan mushaf Timur Tengah. Benar nggak? Siapa di sini yang punya mushaf Timur Tengah? Dan siapa yang punya mushaf Indonesia di saat yang sama? Nah, coba dibandingkan. Gimana akhir juz 6? Benar nggak berbeda? Cek. Kalian bersuara nggak? Oke. Bentar. Bener nggak beda? Beda nggak? Nah, coba dibandingkan. Akhir juz 6. Beda Ustaz. Beda ya? Ya di mana kalau di ayat ke-81. Oke, itu kalau mushaf Timur Tengah ayat 81 berakhir juz. Mushaf Utsmani. Di mushaf Indonesia berakhir juznya di mana? 82. Tepat di bawah. Tepat di kanan bawah. Dan memang standarnya itu yang kanan bawah ya. Betul nggak? Quran pojok kan seringnya gitu. Ini Quran pojok tuh didesain biar akhir halaman adalah akhir ayat, dan juga umumnya didesain juga biar akhir cek. Oke, saya baru pindah jaringan. Ya, cek kedengeran nggak? Audio kecil sekali. Enggak, pas Ustaz audionya. Itu kecil apa itu? Kecil. Udah ya. Bang Irfan dimatikan dulu, maaf ya.
Oke, dan ini kembali ke sebuah isu dalam dunia tajziul Quran. Jadi ada namanya cabang keilmuan istilahnya, cabang dari ulumul Quran namanya tajziul Quran. Yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana membagi Al-Quran menjadi juz, membagi hizab, membagi dalam rubu, dalam ruku, kemudian mungkin kalau yang klasik ada manzil, dalam manzil, gitu ya. Atau malah kalau pakai lebih klasik lagi itu ada asyar. Ya. Nah, ini pembagian-bagian Quran selain surat. Jadi pembagian-bagian sifatnya manusiawi, hasil ijtihad, bukan dari Allah, bukan dari Rasul yang merupakan surat. Nah ini wajar ada perbedaan dalam penentuan akhirnya. Saya bawakan contoh perbedaannya dalam kitab Fununul Afnan karya Ibnu Jauzi disebutkan akhir dari juz 6 adalah wasadisu. Ini pembahasan tentang fa'ama ajza'us salasin, pembagian 30 juz. Itu gimana? Jadi teman-teman jangan remehkan ya bahwa pembagian juz-juz yang 30 itu ada kitabnya, ada rujukannya. Mana menentukan akhirnya? Ini kitab karya Ibnu Jauzi, salah satu ulama besar, Madzhab Hanbali, Fununul Afnan judulnya. Nah, kata beliau wasadisu fil maidati. Adapun akhir juz 6 adalah di surat Al-Maidah. Ra'sitsnaini wa samanina minha. Di akhir ayat 81 dari surat Al-Maidah. La yastakbirun. Begini yang dikuatkan Al-Imam Ibnu Jauzi. Waqila ada juga sebagian ulama tajziul Quran, ulama cabang ilmu ini yang konsen terhadap ilmu ini meriwayatkan, oh enggak, dulu dibaginya 30 juz itu enggak gitu, tapi sampai fasiqun. Waqila ra'si ihda wa samanina minha. Ini di akhir ayat ke-81. Jadi pendapat pertama la yastakbirun akhir ayat 82 dan pendapat kedua akhir ayat 81. Berarti dari sini kita paham ya bahwa mushaf Timur Tengah berarti mengambil pendapat mana? Yang kila nih, yang dilemahkan oleh Ibnu Jauzi. Oke. Dan kita mushaf Indonesia ngambil yang dikuatkan siapa? Ibnu Jauzi. La yastakbirun. Clear ya? Dalam kitab lain, Al-Bayan fi Addi Ayil Quran, ini kitab salah satu kitab babon dalam ilmu ini, kitab rujukan penting sama Fununul Afnan, tapi khusus cabang ilmu ini lebih khusus lagi kitab Al-Bayan karya salah satu ulama terbesar ulumul Quran, Abu Amr Ad-Dani. Ad-Dani 444 wafat. Gampang, angka cantik. Al-Imam Ad-Dani wafat tahun 444. Kata beliau, ini beliau membagi zikru babu zikr ajza'i sittina wa thalathina ala ma uqri'nahu. Pembagian bagaimana bagi 60, yang Quran bagi 60 berarti hizab, dan dibagi 30 berarti juz. Ala ma uqri'nahu, berdasarkan apa yang kita dulu diajarkan secara talaki. Ketika beliau bahas akhir juz 6 berarti kan hizab ke-12 ya. Wa thaniya asyara fiha ra'su thalathin wa thamanin. Dan akhir dari hizab ke-12 atau akhir juz juz 6 adalah akhir ayat 83 yaitu walakin katsiran minhum fasiqun. Teman-teman mungkin bertanya, ini kok bisa? Beliau bilang ayat 83, akhir ayat 83, tapi ayatnya malah walakin katsiran minhum fasiqun yang itu merupakan akhir ayat 81. Kok bisa akhir ayat 81 disebut akhir ayat 83? Jawabannya karena Al-Imam Abu Amr Ad-Dani itu dalam buku-buku beliau memakai hitungan mazhab Madani akhir. Memakai hitungan mazhab Madani akhir dalam ilmu fawasil. Mazhab Madani akhir itu walakin katsiran minhum fasiqun, ya, itu adalah akhir ayat 83. Mazhab Madani akhir, mazhab dalam ilmu fawasil sinkronnya dengan qiraat Nafi', sinkron dengan qiraat Nafi'. Oke, ala kulli hal intinya itu dua hal yang harus diketahui, artinya baik mushaf Indonesia maupun mushaf Timur Tengah sama-sama punya rujukan. Mushaf Indonesia lebih kuatkan apa yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, dan mushaf Timur Tengah lebih memilih apa yang dikuatkan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Wallahu a'lam. Kemudian juz ini, juz ke-6 masih membahas tema besar surat An-Nisa, ya karena masih berada di lingkup surat An-Nisa. Apa tema besar surat An-Nisa? Jangan lupa, yaitu perintah untuk bersatu padu dalam Islam, berbingkaikan kasih sayang.
Karenanya di dalamnya ada larangan untuk berpecah belah dalam agama, menyelisih tauhid, karena itu pada akhirnya tidak bersatu padu. Ada celaan di juz 6 ini, di awal juznya, celaan terhadap orang yang berbisik-bisik, berdiskusi rahasia untuk kemudian membuat makar dan atau berkata keras-keras tapi dalam hal mencela, dalam hal kezaliman. Atau Allah firmankan, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka berteriak dengan keburukan illa man zulim, kecuali yang dizalimi. Di situ juga ada kemudian celaan terhadap orang yang yufarriqu wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih, ingin membedakan antara iman kepada Allah dan iman kepada rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nafru bi ba'din, ingin kafir kepada sebagian, beriman kepada sebagian rasul. Itu surat An-Nisa. Juga masalah berbincangkan kasih sayang, bagaimana ada isu tentang warisan, dan warisan pada akhirnya menguatkan hubungan kekeluargaan. Ditambah tema besar surat Al-Maidah, karena memang sebagian besar juz ini itu di surat Al-Maidah, 75%-nya di surat Al-Maidah kurang lebih. Yaitu tema besar surat Al-Maidah adalah perintah menepati janji. Perintah menepati janji, itu tema besar surat Al-Maidah. Mulai dari awal ayat, awal suratnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dan Masya Allah surat An-Nisa diawali dengan ya ayyuhan nas. Surat Al-Maidah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka terbayang buat kita pesan-pesan di surat Al-Maidah itu lebih kepada hukum. Lebih kepada hukum, ya, kental nuansa hukumnya. Dan hukumnya juga hukum-hukumnya benar-benar khas banget orang yang sudah cukup lama berislam. Adapun surat An-Nisa maka dia jauh lebih umum. Makanya di surat An-Nisa dan surat Al-Maidah, meskipun di surat An-Nisa ada hukum pidana, ya, dan hukum pidana itu cukup tinggi derajatnya dalam tingkatan hukum. Artinya, ya kita rasakan dalam zaman modern ini tahu banyak negara yang bisa menjalankan hukum-hukum masalah kekeluargaan, tapi tidak bisa menjalankan hukum Islam terkait pidana, kan gitu. Berarti tidak semudah itu. Makanya di surat An-Nisa hukum pidananya sedikit sekali, hampir tidak ada, dan itu pun hukum pidana yang sifatnya permulaan. Ya, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma wallati ya'tina fahishatan min nisaikum fasaslu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna aw yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Masih hukuman-hukumannya awal-awal, bahkan Allah bilang aw yaj'alallahu lahunna sabila, sampai Allah berikan putusan lain. Adapun surat Al-Maidah maka sudah begitu tegas, ada masalah hirobah. Dimana hirobah diantara hukuman adalah disalib. Ini hirobah pembegalan, nanti kita singgung. Ada hukuman pidana pencurian, ada hukuman pidana ya, pembunuhan, pelukaan, pencurian, potong tangan, pembunuhan, pelukaan, kisos, anna nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas nyawa, al-aina bil aini, mata dengan mata, al-anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Kalau memotong mata, mencongkel mata, dicongkel matanya balik. Memotong hidung, dipotong hidungnya balik. Ini butuh iman lebih dahsyat, tidak hanya sekadar dia manusia, ya ayyuhan nas, enggak, ya ayyuhalladzina amanu. Itu surat Al-Maidah. Terbayang ya betapa besarnya perbedaan ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Oke. Dan pada akhirnya hukuman pidana-pidana dalam surat Al-Maidah kembali pada konsep perintah menepati janji. Di antara janji kita kepada Allah ketika kita beriman adalah menaati perintahnya, menjalankan hukum-hukumnya. Tidak kemudian mengkhianati Allah dengan, oh ya saya nu'minu ba'din wa nakfuru ba'din, beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Mengaku berislam tetapi afa hukmal jahiliyati yabghun, lebih suka dengan hukum jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Padahal siapa pula yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan di dalam surat atau di dalam juz 6 di surat An-Nisa-nya kita masih melihat ya kritikan kuat terhadap ahli kitab. Di antaranya kepada Yahudi dan sedikit menyinggung juga Nasrani. Nanti kritikan terhadap Nasrani akan lebih tegas di surat Al-Maidah. Dengan tetap tidak melupakan kritik terhadap Yahudi. Pada akhirnya 4 surat yang kita bahas, yaitu Al-Baqarah,
Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Keempat-empatnya adalah surat yang begitu kuat argumentasinya menghadapi ahli kitab. Menghadapi ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Hanya saja penekanan di surat Al-Baqarah lebih kepada Yahudi. Dan penekanan di surat Ali Imran lebih kepada Nasrani. Adapun penekanan di surat An-Nisa lebih kepada Yahudi lagi. Dan penekanan di surat Al-Maidah lebih kepada Nasrani lagi. Terbayang ya? Al-Baqarah, Ali Imran. An-Nisa, Al-Maidah. Penekanan Yahudi, terus Nasrani. Yahudi lagi, Nasrani. Tapi empat-empatnya bicara tentang ahli kitab secara umum, bicara tentang kritik terhadap Bani Israel secara umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir juz 6, di akhir surat An-Nisa di awal juz 6 tentang kisah di mana orang-orang Yahudi bersekongkol dengan Romawi hendak membunuh Nabi Isa. Hendak membunuh Nabi Isa. Mereka dengki, tidak suka dengan Nabi Isa alaihissalam. Kata mereka, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan Allah hukum mereka karena mereka mengatakan kita sungguh telah membunuh Isa putra Maryam al-Masih Rasulullah, utusan Allah. Ini cemooh. Mereka tidak mengimani Nabi Isa sebagai utusan Allah. Tapi cemooh. Mereka tambahkan Rasulullah. Cemooh ini, ledek-ledekan. Ya, mungkin mereka mengatakan itu sambil tersenyum. Kecut. Tersenyum, sinis. Kata Allah, wa ma qataluhu onda, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabu, mereka juga tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, tapi diserupakan orang lain mirip Nabi Isa, kemudian mereka membunuh dan menyalib orang tersebut, bukan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa, barrafa'ahullahu ilaihi, justru Nabi Isa Allah angkat ke langit. Ini penjelas tambahan dari apa yang Allah sampaikan di juz yang ketiga. 3 juz sebelumnya. Di juz yang ketiga Allah bilang, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Aku menidurkan engkau dan mengangkat engkau kepada kami. Kepada Allah. Di sini barrafa'allahu ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakimah, ditambah. Kalau di sini ada tambahan wa in min ahli kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan sungguh tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa kelak. Qabla mauti, sebelum wafatnya Nabi Isa atau sebelum wafatnya ahli kitab tersebut. Di sini para ulama ambil kesimpulan, didukung juga dengan nanti ayat surat Az-Zukhruf dan hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir. Ya at least secara makna berarti harus diyakini siapapun. Suatu yang pasti dalam agama karena mutawatir bahwa Nabi Isa alaihissalam kelak di akhir zaman akan turun menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan pemimpin kaum muslimin waktu itu. Masih mengkritik ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum, janganlah kalian gulu, berbuat ekstrim dalam agama kalian. Jangan pula berkata atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Jangan ngarang-ngarang. Jangan membuat-buat keyakinan-keyakinan yang tidak betul bertentangan dengan tauhid. Di antaranya keyakinan bahwa Nabi Isa adalah satu dari 3 okumene, dari 3 unsur, 3 kepribadian. Konsep Trinitas Allah kritik di sini. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum minhu. Nabi Isa hanyalah hamba Allah, utusan Allah. Karena kata Allah, wala taqulu salasa, jangan mengatakan 3, jangan bilang Trinitas. Berarti Trinitas termasuk bentuk ekstremitas dalam ragam. Gulu karena menempatkan Nabi di atas kedudukan yang seharusnya. Menempatkan Nabi mendapatkan kedudukan rububiyah, bahkan uluhiyah, bahkan ilahiyah. Termasuk konsep akidah yang ditekankan di juz 6 adalah lagi-lagi kritik terhadap Yahudi yang mendistorsi teks Taurat. Yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Ditambah di juz 6 ini sudah disinggung di pertemuan sebelumnya juga. Yuharrifunal kalima
mim ba'di mawadhi'. Yahudi mendistorsi tafsiran Taurat. Jadi bedanya yuharifun kalimat an mawadhi' ini distorsi teks. Kalau yuharifun kalimat mim ba'di mawadhi' distorsi tafsir. Mungkin teksnya tetap tidak diubah, tapi tafsiran diselewengkan. Maka jangan sampai orang Islam mengikuti jalan tersebut dengan mendistorsi teks Al-Quran. Mungkin tidak bisa. Oh, ini distorsi adalah tafsir. Membawakan tafsir-tafsir liberal. Tafsir liberal yang tidak mematuhi hal-hal baku dalam tafsir, abai terhadap aturan-aturan ulumul Quran dan ulumul tafsir, memanipulasi aturan-aturan usul fikih, maqasidus syariah, kemudian mengatasnamakan ini adalah tafsir. Yuharrifuna kalimah min ba'di mawadhi'. Lagi-lagi kemudian di akhir juz 6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihun Maryam. Allah telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Atau Allah itu Isa itu Allah. Atau laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga pihak. Ini Trinitas. Allah sebut kafir. Kemudian Allah bantah. Ya, kok kalian kul atabuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Kok kalian menyembah selain Allah yang dia kalian sangka punya unsur rububiyah padahal tidak punya hak rububiyah. Kok kalian malah persembahkan yakin ada rububiyahnya dan persembahkan konsep ilahiyah. Kok bisa begitu? Sampai Allah bilang wa ummuhu siddiqah. Nabi Isa hanyalah mal masih bin Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Nabi Isa hanyalah rasul. Sebelumnya pun banyak rasul. Tidak kalian sembah, kok Nabi Isa saja. Wa ummu siddiqah, ibunya pun, ya oke, bukan rasul, bukan nabi. Siddiqah, seorang yang sangat-sangat solehah. Membenarkan. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Keduanya bukanlah Tuhan. Dan ini membuat kita dapat informasi bahwa di antara Nasrani, ada yang trinitasnya tuh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dan ada juga yang trinitasnya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu, Tuhan Bunda. Ada. Jadi ada yang Allah, Nabi Isa, dan Jibril, dan ada yang Allah, Nabi Isa, dan Bunda Maria. Dua-duanya ada dalam keyakinan Nasrani. Ada yang aliran begini, ada aliran begitu. Al-Quran mengabadikan, ada yang begini, ada yang begitu. Masalah akidah, jadi perhatian terus sampai masa-masa Madaniyah. Perhatikan, ini surat sudah Madaniyah, tapi akidah tidak pernah luput dari bahasan. Ini membuktikan bahwa memang at-tauhid awalan wa akhiran, bahwa tauhid adalah dakwah yang harus jadi prioritas utama dan harus terus diperhatikan sampai akhir. Tentu tauhid dalam konteks yang luas, termasuk membela akidah dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, termasuk menjaga kemudian akidah dari syubhat-syubhat orientalis, syubhat-syubhat orang liberal, termasuk bagian dari menjaga tauhid. Adapun aturan syariat di juz 6 cukup lengkap. Malah tadi saya sudah bilang dia advance, cenderung advance dibandingkan hukum-hukum syariat dalam juz yang kelima. Karena juz 5 isinya di juz surat An-Nisa yang diawali dengan ya ayyuhan nas. Adapun surat Al-Maidah juz 6 kebanyakan di situ, maka ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya adalah pelengkap aturan waris. Aturan waris ada di surat 4 ayat 11 12 ditambah surat 4 ayat 176. Pelengkap. Jadi 3 ayat di dalam Al-Quran itu membahas kewarisan, yakni hitungan-hitungannya. Ayat inti, ayat induk, itu surat 4 semuanya. Ayat 11, 12, dan 176. Ada juga kewajiban menepati perjanjian, ya ayyuhalladzina aufu bil uqud. Dan Masya Allah, salah seorang filsuf namanya Al-Kindi pernah ditantang oleh murid-murid beliau untuk membuat satu ayat dari Al-Quran, untuk bikin Quran. Tantangan. Maka Al-Kindi bilang, beri saya waktu 3 hari. Al-Kindi kemudian tidak keluar rumah sama sekali, tidak ngajar. Mikir terus, mikir. Kemudian setelah 3 hari datang kepada muridnya mengatakan, saya menyerah, tidak bisa bikin walau seayat. Kok gitu? Saya buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1.
ya alladzina amanu awfu bil uqud Hilat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum wa ghairu muhillis shaidi wa antum hurumun ya ma yurid. Kata beliau, satu ayat, dua baris menghimpun perintah, larangan, panggilan dan beragam variasi dari bahasa Arab dalam satu ayat pendek. Ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Masya Allah, pengakuan Al-Kindi filsuf besar dalam Islam. Pengakuan nggak bisa bikin Quran. Barang saya tuh nggak bisa. Oke. Kemudian ayat kedua bicara tentang haji dan umrah dan di dalamnya ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pesan bahwa sejatinya ibadah haji dan umrah adalah ibadah untuk menguatkan ta'awun antar umat Islam. Antar umat yang awalnya adalah berayah dan beribu sama, Adam dan Hawa. Bahkan dari nafsun wahidah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, bahkan dari satu jiwa. Juga di juz 6 ada hukum terkait berburu dengan hewan. Di juz 6 juga ada bagaimana penyembelihan dan menikahi wanita ahli kitab, bahwa diperkenankan kita memakan 9 ahli kitab, Nasrani dan Yahudi. Ini khusus hukum mereka. Ahli kitab berbeda dari musyrikin karena mereka istimewa. Ahli kitab meskipun non muslim, kafir, nanti kekal di neraka, tapi lebih baik somehow daripada musyrikin yang lain. Ahli kitab itu sendiri sebetulnya melakukan kemusyrikan, tapi istilah buat mereka ahli kitab. Dan ini bukti bahwa Islam menghargai orang sesuai dengan kadarnya. Tidak disamakan semua, yang salah disamakan semuanya satu derajat, tidak. Tergantung tingkat kesalahan. Juga wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh muslim, menurut hampir semua ulama. Berdasarkan ayat ini. Pun yang melarang, pertimbangannya bukan melanggar ayat ini, tidak. Tapi menganggap, oh, ahli kitab sudah nggak ada. Itu pertimbangan. Atau pertimbangan lainnya adalah akhir dari ayat kelima ini. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kafir dengan keimanan setelah itu, maka telah habislah amalnya dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Seolah-olah Allah mau bilang bahwa kalian menikahi wanita ahli kitab sih bisa-bisa saja, tapi hati-hati, jangan-jangan kalian ke bawah murtad. Hati-hati, jangan-jangan anak kalian malah murtad. Anak kalian malah memilih agama lain. Nah itu. Dari situ ada sebagian ulama kecil, sekelompok kecil, kemudian melarang. Bukan karena melawan Quran, tidak. Tapi karena ada sadud dzari'ah. Ini boleh, cuma orang-orang zaman sekarang susah. Maka dilarang. Ada juga aturan toharah penguat dari apa yang disampaikan di juz kelima. Maka di sini satu rangkai dengan ayat wudu. Dengan ayat wudu. Ayat wudu dan tayamum satu ayat. Dan surat 5 ayat 6 adalah induk dalam masalah toharah. Terlebih lagi dia terakhir, termasuk yang terakhir turun surat Al-Maidah. Bahkan sebagian ulama sebutkan dia ini surat paling terakhir turun, surat Al-Maidah. Lebih terakhir daripada surat Al-Taubah, daripada surat An-Nasr. Ada. Sebagaimana Imam Az-Zarkashi katakan. Sebagaimana disebutkan oleh penulis tafsir Lubab. Imam Khazin. Kemudian juga ada celaan. Di akhir jusnya ada celaan bagi orang yang meninggalkan nahi mungkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka, Allah mengkritik Bani Israel, tidak saling melarang kemungkaran yang mereka sendiri kerjakan. Seolah Allah mau bilang gini, andai ada sekelompok orang, itu mereka melakukan kemungkaran, maka tetap mereka wajib saling nahi mungkar satu sama lain. Kalau ada 3 orang mabuk, maka yang satu itu wajib tetap meskipun dia sedang mabuk, sedang, kata Ibnu Katsir, khomer di tangannya, gelas khomer di tangannya, dia tetap wajib nahi mungkar pada temannya. Seolah-olah ya, worst case-nya adalah dia megang minuman bir, ya, megang gelas khomer, kemudian dia melarang teman, kamu jangan mabuk, padahal dia lagi megang bir. Itu harus hukumnya. Wajib. Kalau dia mabuk-mabuk aja, diam-diaman, tidak saling melarang, maka berdosanya double. Dosa mabuk dan dosa meninggalkan nahi mungkar. Kok gitu? Kenapa orang yang sedang melakukan kemungkaran pun tetap wajib nahi mungkar? Kemungkaran tersebut dia sendiri lakukan, bahkan sedang lakukan. Bukan hanya masa lalu, enggak. Sedang dia lakukan. Allah bilang, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling nahi mungkar atas kemungkaran yang mereka sendiri perbuat. Termasuk ini diperbuat oleh si penahi mungkar ini. Dan ini celaan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditiru orang Islam
mengatakan, oh saya banyak dosa, saya banyak salah. Kalau gitu saya tidak perlu nahi mungkar. Oh salah. Tidak disyaratkan nahi mungkar itu adalah orang tersebut bebas dari dosa. Bahkan andai dia sedang berdosa saja, sedang berdosa dan dosa yang dia kerjakan itu dosa yang dia mau larang, tetap itu hukumnya wajib dia nahi mungkar. Tentu ini bukan berarti meremehkan kita untuk konsisten juga beramal, tapi membenarkan konsep berpikir yang keliru. Karena setan lebih suka orang tidak nahi mungkar daripada orang nahi mungkar. Setan ingin semua orang diam, tidak nahi mungkar. Caranya setan bikin saja masing-masing orang ini punya dosa masing-masing, tidak pede, kemudian tidak nahi mungkar. Selesai, setan kerjaannya lebih ringan dibandingkan kalau orang semua nahi mungkar. Allah bilang, labi sama kanu ya falun. Itu buruk sekali meninggalkan nahi mungkar. Adapun kisah, maka di juz 6 ada beberapa kisah. Pertama tadi sudah disinggung kisah usaha Yahudi sekongkol dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Kemudian juga Allah sebutkan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama, karena definisi Rasul adalah Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kaum yang menyelisih tauhid. Kaum yang menyelisih tauhid. Nabi Adam Nabi, bukan Rasul. Nabi SAW ditanya, apakah Nabi Adam Nabi yang diutus? Oh tidak. Nabi saja, bukan Rasul. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah juga sebutkan bahwa minhum man qasasna 'alaik wa minhum lam naqsus 'alaik. Ada nabi yang kami sudah ceritakan dalam Al-Qur'an, ada lagi nabi yang belum kami ceritakan. Di juz 6 juga Allah ceritakan bahwa setiap kabilah ada 12 kabilah Bani Israel sesuai dengan jumlah nama anak Nabi Yakub. Walaupun tidak perubahan formasi kelaknya. Tapi di zaman itu masih 12 tersebut. 12 ini masing-masing mengirim satu nakib, satu utusan, spy, mata-mata untuk melihat kondisi kelak bagaimana Baitul Maqdis. Karena mereka setelah dari Exodus Mesir ingin menuju ke Al-Quds, menuju Al-Quds Yerusalem. Waktu itu belum dibangun Baitul Maqdis ya. Al-Quds Yerusalem. Kota yang dijanjikan. Allah kemudian menugaskan wa ba'atsna minhum 12 naqiba, 12 utusan. Masing-masing kabilah bawa satu. Tapi ternyata 10-nya pengecut, tidak mau berjihad. Takut, oh mereka ini besar dan seterusnya. Kita tidak mampu. Dua lagi yaitu Kaleb dan Yusha. Ini mereka siap berjihad. Tapi sayang cuma 2 dibanding 10. Pada akhirnya Bani Israil enggan berjihad. Allah ceritakan di ayat 20-26. Bahkan mengatakan kepada Nabi Musa, idhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau sama Allah pergilah perang berdua. Kita di sini dulu saja. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan doa Nabi Musa. 40 tahun mereka nyasar. Tidak bisa kemana-mana, hanya di padang pasir saja di Syam. Tidak bisa kemana. Disitulah Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat. Dan setelah selesai 40 tahun, baru mereka bisa menaklukkan Al-Quds di bawah kepemimpinan Nabi Yusha. Yang nanti Yusha jadi Nabi. Allah juga kisahkan. Dan ini bukti bahwa, lagi-lagi, penegas, mereka ini melanggar perjanjian dengan Allah. Kisah terakhir, di juz ke-6 adalah kisah Qabil dan Habil. Di mana Allah ceritakan, Qabil dan Habil ini anaknya Nabi Adam. Qabil anak pertama, Habil anak kedua. Dan Nabi Adam selalu lahirnya kembar. Qabil dan pasangannya, ini perempuan. Habil dan pasangannya perempuan. Dan dalam menikah, karena tidak ada besan lain, Nabi Adam tidak bisa nyari besan, maka aturannya adalah harus perkawinan silang. Tidak boleh nikah dengan kembarannya sendiri. Maka Qabil nikah dengan saudaranya Habil, Habil nikah dengan saudaranya Qabil. Itu aturan, itu janjinya, itu peraturan. Tapi Qabil tidak mau. Melanggar perjanjian. Karena bagi dia saudarinya Habil tidak cantik. Yang cantik saudarinya sendiri. Maka Qabil kemudian berebut dengan Habil dalam masalah pernikahan. Hingga akhirnya tidak rela dia. Hasil ditentukan dengan pengorbanan yang Allah Subhanahu wa taala terima korbannya Habil, tidak terima korbannya Qabil. Qabil bunuh Habil. Dosa pertama di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, tidak menjadikan kita orang yang kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 81, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhuduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun, menjadi orang-orang yang fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Nurfazi Ramadan mengenai tafsir juz 6. Jadi, kalau ada dari ibu sekalian yang bertanya, silahkan di drop di kolom komentar. Oh ya, Ustadz, ada Aldi bertanya, apakah boleh bertanya via mic? Boleh.
Ya, silakan Aldi. Oke. Mungkin Aldi nge-lag, Ustaz. Boleh Ustaz lanjut ke pertanyaan. Oke, yang tertulis dulu ya. Boleh menikahi perempuan Alkitab. Kalau ada seorang laki-laki menikahi perempuan Nasrani, istri yang meninggal, apa boleh dia mendoakan istri dalam doa sehari-hari? Doa apa dulu? Doa rahmat nggak boleh. Doa ampunan nggak boleh. Ya, doa apa berarti setelah meninggal? Ya sudah, tidak perlu didoakan. Gitu ya. Seperti itu Allah. Tidak boleh. Jangankan istri, ayah saja nggak boleh. Nabi Ibrahim ditegur sama Allah karena mendoakan ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim berhenti, tinggal lagi mendoakan. Nabi SAW juga gitu. Minta izin pada Allah untuk doakan ibunya. Untuk ziarah ibunya boleh. Minta doakan nggak boleh. Nabi minta izin sama Allah untuk bisa doain ibunya, ibu beliau, Siti Aminah, ibu beliau Aminah. Nggak boleh. Ya karena kita semua tahu bagaimana akhir kehidupan Aminah. Wallahu a'lam. Berkat Ibnu Katsir tentang wajibnya nahi mungkar bagi pelaku mungkar bisa dibaca tafsir beliau. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab di situ. Awal surat Al-Baqarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa assalamualaikum. Oke, amin. Apa bedanya yas'aluka dan yas'alunaka? Yas'aluka berarti yang bertanya, berarti itu mufrad atau bukan mufrad sih. Artinya fa'ilnya tidak di situ. Yas'alunaka mereka. Di juz ini yas'aluka ahlul kitab sebenarnya fa'ilnya juga orang banyak. Cuma fa'ilnya isim zahir. Ada isim zahir ahlul kitab. Kalau yas'alunaka fa'ilnya domir. Sama banyak juga, cuma nggak disebutin. Kalau domir kan berarti kata ganti. Soalnya lagi nih, ahli kitab bertanya itu yas'aluka ahli kitab, dan yas'alunaka mereka bertanya. Mudah-mudahan jelas, ini pelajaran nahwu sebetulnya. Jadi yas'aluka butuh fa'il apa setelahnya? Fa'ilnya. Dan ketika fa'il jamak tetap yas'aluka mufrad. Gimana Fira Fara manis mana gitu ya. Atau, rumus cantiknya, rumus saktinya bisa. Dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW tidak Nabi Lut, betul. Berapa lama kira-kira Nabi Isa wafat bukan wafat, diangkat oleh Allah tahun 33. Kira-kira tahun 33. Ya, detailnya itu tahun 20-an. Let's say 30. Nabi SAW lahir tahun 571. Diutus tahun 610, 612. Maka berarti kira-kira 580 tahun. Sekira. Dan memang skip seperti itu, 580 tahun. 500-an tahun kalau kata sejarawan Islam, 500-an tahun. Detailnya 580-an tahun. Wallahu a'lam. Rabbani apa? Rabbani ditafsirkan Ibnu Abbas alladzi yu'allimun nasa sigharal ilmi qabla kibari. Yang mengajari manusia ilmu-ilmu yang kecil sedikit sebelum mengajari ilmu-ilmu yang besar. Itu Rabbani. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa ma kuntum tadrusun. War-rabbaniyuna alladzi war-rabbaniyuna wal ahbaru bastufilu min kitabillah, surat Al-Maidah 44. Itu Rabbani. Jadi, oke. Ustazah bertanya, silakan Ustazah. Mana penjelasan ayat mutasyabihat Maidah? Oke, ayat 8. Al-Qist. Oke. Nah, kalau dari saya pribadi selalu prinsip saya yang seperti ini adalah saya melakukan dua hal. Saya kira-kira sendiri pakai secara saya, dan saya rujuk kepada kitab-kitab mutasyabihat al-fadh. Seperti kemarin saya singgung kitab Milakut Ta'wil Al-Ghurnati, kitab Kashful Ma'ani Mujama'a Al-Burhan Tajul Karmani, Durrat Tanzil karya Al-Khatib Al-Iskafi. Nah, itu beberapa kitab penting. Dulu sendiri saya sekitar tahun 2012 itu belajar kitab Durrah Tanzil karya Al-Khatib Al-Iskafi tentang hal ini. Tapi sebenarnya tidak itu aja. Kitab rujukannya setidaknya ada 5 buku penting. Ustazah bisa catat, yaitu Durrah Tanzil karya Al-Iskafi, ya, kemudian Al-Burhan karya Al-Kirmani, Tajul Qurra Al-Kirmani, kemudian Milakut Ta'wil karya Al-Ghurnati, kemudian Kashful Ma'ani Ibnu Jamaah, dan Fathur Rahman karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini 5 buku terpenting dalam ilmu mutasyabihat al-fadh. Sebentar, saya minta presisi. Dalam ilmu mutasyabihat al-fadh. Kalau perspektif selain lihat kitab, tadi saya kasih lihat isi kitabnya terkait ini, kita coba buka. Saya tidak begitu ingat. Kalau yang Bilqis di surat Al-Maidah, trik saya. Tapi ini namanya trik-trikan ya.
dan surat Al-Maidah dan surat An-Nisa. Jadi di surat An-Nisa di juz 5 ya. Oke. Oke. Kalau di surat Al-Maidah di juz 6. Di juz 5, akhir juz 5 itu didahulukan apa? Apa yang didahulukan? Bil qisti syuhada. Kalau di ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Bil qisti dulu. Alillah. Kalau di sini enggak surat Al-Maidah juz 6 kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Kalau saya dulu mengingatnya adalah di surat Al-Maidah itu ada unsur perjanjian. Tema besarnya janji dengan Allah. Karena tema besar janji dan janji terbesar janji dengan Allah, maka didahulukan lafzul jalalah. Kunu qawwamina lillahi. Lebih ditekankan lillahi. Karena nih perjanjian dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Qawwamina lillahi. Kalau di surat An-Nisa tidak seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Yang ditekankan adalah unsur keadilan. Bil qawwamina bil qisti syuhada alillah. Itu barangkali kalau saya pribadi sebut ingat-ingatnya. Kalau surat Al-Maidah ini perjanjian dengan Allah, maka qawwamina lillah lebih dulu. Oke, kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh para ulama ilmu tasyabihat al-fadh. Paling sederhana kitab Kasyful Ma'an, Ibnu Jamaah. Ibnu Jamaah penulis kitab apa? Kalian tahu? Kenal dengan kitab apa Ibnu Jamaah? Ibnu Jamaah. Allah firmankan di surat An-Nisa, kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Bil qisti dulu. Wa fil ma'idati qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Qawwamina lillah. Bagaimana nih penjelasannya? Di surat An-Nisa itu fokusnya ke masalah keluarga. Masalah keluarga. Suami istri. Keluarga itu berarti isunya isu apa? Isu keadilan. Al-qist. Fana sabat taqdimal qisti wa huwal adl. Gitu ya. Surat An-Nisa fokusnya isu keluarga. Malah di situ ada beberapa kali ayat tentang keadilan diulang ya. Ya, kita tahu lah. Insya Allah kalau perempuan aware lah surat An-Nisa keadilan itu tentang apa kita tahu. Nggak perlu saya sebutkan. Maka di depan kan qawamina bil qisti. Qist itu keadilan. Oke. Sementara di surat Al-Maidah, oke. Mana nih? Wa ayatul maidati ja'at ba'da ahkam tata'allaqu bid-din atau bid-dain wal wafa'i bil uhudi wal mawathiqi. Ini ayat-ayat terkait dengan perjanjian Allah. Karena awal suratnya aufu bil uqud. Walima tadamanatul ayatu qabla min amrin wa nahyin nas fa nasaba taqdima lillahi aykunu qawmina bima umirtum au nuhitum. Yani itu adalah larangan dan perintah Allah. Masalah banyak isuan sebelumnya. Oke, kesimpulannya jadi surat Al-Maidah karena dia perjanjian dengan Allah maka dikedepankan lillahi. Itu gitu ya Ustazah ya. Kemudian kalau di surat An-Nisa karena topik surat An-Nisa apa? Suami, istri dan seterusnya itu keadilan, maka didahulukan bil qisti. Terfahami enggak Ustazah? Jadi dan pas alhamdulillah. Trik saya pas dengan alhamdulillah dengan kata Ibnu Jamaah dalam Kasyful Ma'ani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terfahami bagus ya. Oke. Dari saudara Fauzan, apa yang maksud dengan rajulani? Bukan Musa dan Harun, enggak. Tadi saya sudah bilang, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna 'alallahi fatawakkalu. Itu di surat 5 ayat 23 maksudnya Kaleb dan Yusha. Kaleb dan Yusha. Maksudnya. Faqatila innaha qaidun itu Musa dan Allah. Nah itu ya. Ya di sini ada yang jawab Tadzkiratus Sami, ya Ibnu Jamaah penulis Tadzkiratus Sami. Ibnu Jamaah tokoh yang sangat keras terhadap Syekhul Islam Taimiyah di zamannya, perlu diketahui. Sangat keras. Ya, tokoh besar mazhab Asy'ari sangat keras terhadap Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Jamaah. Semoga Allah merahmati Syekhul Islam dan Ibnu Jamaah. Oke. Ada pertanyaan dari saudara Fauzan, kalau saya pernah dengar orang-orang kafir Quraisy zaman Nabi dalam keadaan bodoh.
ilmu balaghah sehingga tidak mampu mempertahankan. Enggak. Ini akidah siapa ini? Sirfa, itu konsep sirfa, keyakinan sebagian firqah menyimpan dalam yang mengatakan dirinya Islam itu meyakini sirfa. Jadi kata mereka, udahlah balaghah. Enggak, justru mereka pinter banget mereka. Enggak. Kalau mereka bodoh balaghah, maka mujizat Quran enggak balaghah lah. Mereka coba mujizat itu harus yang mereka paling pinter. Mereka paling jago apa? Ya, Quran bikin yang lebih hebat lagi kayak gitu. Enggak. Ini betul, saya tahu ada namanya konsep enggak, malah sebenarnya ini lebih parah dari sirfa. Sirfa saya ditentang para ulama. Ada konsep namanya sirfa. Itu konsepnya Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang gini. Sebenarnya orang Arab Quraisy bisa bikin Quran. Mereka nggak bilang bodoh, bilang pinter bikin Quran bisa. Cuma Allah bikin, mereka nggak bisa bikin. Tadinya mereka bisa, cuma Allah tahan mereka jadi nggak bisa. Jadi seperti terpalingkan dari bikin. Padahal kalau nggak diituin sama Allah, mereka bisa. Oke, itu namanya konsepnya sirfah. Itu ditentang para ulama. Enggak, kalau gitu berarti Quran nggak mujizat dong. Karena bisa sebenarnya dilawan, cuma Allah bikin nggak bisa. Enggak, yang benar Quran mujizat, mereka emang nggak bisa. Memang at all nggak bisa. Ini lebih parah malah bilang bodoh. Enggak. Itu dari mana? Siapa yang bilang? Enggak bodoh. Justru mereka sangat pintar. Cuma Quran terlalu dahsyat sehingga mereka yang paling pintar aja nggak bisa. Apalagi kita. Quraisy saja yang bisa banget itu nggak bisa. Apalagi kita. Gitu ya. Pahamin harus gitu. Saudara Ali bertanya, apa makna susun Nabi dalam halaman ketiga juz apa nih? Oh, mungkin inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wa nabiyyin ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Musa wa Isa wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Itu ya. Wa ataina Daud Zabura gitu maksudnya. Jadi kalau Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat clear lah, itu sering berulang. Nah, pertanyaan ya tuh. Kok tiba-tiba ada wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ini semua nabi-nabi. Nabi Isa, Nabi Bani Israel, Nabi Ayyub. Jujur saya sendiri masih belum bertanyakan. Masih cari apa hubungannya. Wallahu a'lam. Jujur saya sendiri. Itu dulu sempat saya bikin lama nggak dapat. Sampai sekarang masih jadi PR buat saya. Pada akhirnya Al-Quran masih banyak kata-kata yang buat saya pribadi harus terus dicatat. Dan saya udah baca buku-buku tafsir, itu belum ada yang kemudian memberikan jawaban terkait itu. Tapi bagus poinnya itu, coba ntar dipikirkan. Saya pernah buat asumsi ya bahwa itu semua perwakilan terhadap fenomena yang berbeda dari para nabi. Itu saya buat asumsi gitu dulu. Jadi gini, nabi itu beragam ceritanya, tapi bisa dikelompokin. Ada nabi-nabi dengan kemiripan cerita begini, ada nabi-nabi dengan kemiripan cerita begitu, bisa dikelompokin. Oke? Sekarang kita lihat. Masalah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat itu clear lah. Itu memang sering berulang dan itu urutan utama nabi-nabi Bani Israel. Malah Al-Asbat diantara tafsirannya adalah semua nabi Bani Israel itu Al-Asbat. Karena pada akhirnya semua nabi Bani Israel cucu-cucunya Nabi Yakub. Asbat itu cucu-cucu. Oke, clear ya. Wa Isa, Nabi Isa itu keunikannya apa Nabi Isa? Nabi yang dakwahnya belum selesai dalam tanda kutip. Karena belum beliau wafat udah diangkat ke langit dan nanti akan turun lagi. Itu berarti cerita sendiri. Nabi Ayub, nabi yang dalam tanda kutip sibuk dengan ujian dirinya sendiri dalam tanda kutip. Jadi Nabi Ayub nabi. Wallahu a'lam, apakah Nabi Ayub ini rasul atau tidak? Saya sendiri belum mengecek. Tapi yang kalau andai pun even rasul ya, tapi kisah yang Allah tampakkan, dia berdakwah ya, pasti berdakwah. Nabi semua berdakwah pada kaumnya, apalagi rasul, dan kemungkinan beliau juga rasul. Tapi beliau di dalam Al-Quran potretnya adalah beliau itu benar-benar menghadapi masalah pribadi, sakit, ujian sendiri. Itu genre sendiri. Jadi ada nabi yang seperti itu, yang dan memang benar-benar mewujudkan hadis Nabi, asyadun nasi azaban al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling keras, yang paling parah hukum ujiannya adalah para nabi, kemudian yang seperti para nabi, kemudian yang sepertinya lagi di bawahnya. Okay. Nabi Yunus cerita yang lain, itu cerita nabi yang sukses dalam tanda kutip berdakwah. Karena Nabi Yunus happy ending, fa'amanu
famatta'nahum ilahin. Semuanya beriman. Di surat As-Saffat Allah bilang gitu. Ya. Mi'ata alfin aw yazidun. 100.000 orang umat Nabi Yunus jumlahnya beriman. Famanu famatta'nahum ilahin. Semua beriman. Kami berikan kenikmatan. Jadi ada nabi happy ending. Ada nabi dia mendampingi nabi lain. Nabi Harun. Ada nabi digabungkan bagi dia kejayaan dunia dan akhirat. Dia nabi tapi dunia jadi daya, Nabi Sulaiman. Oke. Adapun Nabi Daud dan Nabi Musa, maka disebut secara khusus dijelaskan Nabi Musa disebutkan di situ dapat kitab Zabur, Nabi Musa dapat Taurat, cuma Allah bahasakan dengan bahasa yang lebih tinggi lagi daripada dapat Taurat aja, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Itu asumsi saya pribadi, wallahu a'lam, saudara Aldi. Jadi ayat itu wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman itu mewakili para nabi, ada yang begini, ada yang begitu. Dan pada akhirnya semua nabi akan kembali ke cerita-cerita tadi. Nabi ada yang mirip Nabi Nuh, ada yang mirip Nabi Isa, ada yang mirip Nabi Ayub, ada yang mirip Nabi Yunus, sukses dalam tanda kutip. Semua nabi juga nggak bisa dibilang gagal ya, semua sukses. Cuma ya yang nampak happy ending itu Nabi Yunus dan beberapa nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW itu seperti Nabi Yunus. Wallahu a'lam. Kemudian apa makna ayat kalala di akhir surat An-Nisa? Allah tafsirkan sendiri. Kalala itu, dan ini Nabi SAW juga, Umar bin Khattab itu sampai nanya ke Nabi berkali-kali tentang kalalah. Apa sih kalalah? Apa sih kalalah? Kata Nabi SAW, Nabi tekan dadanya Umar bilang, alam takfika ayatul kalati ayatul soifilati fi akhirin nisa. Emang nggak cukup buat kamu itu ayat musim panas yang ada di akhir surat An-Nisa? Nah, jadi ayat itu surat 4 ayat 176 turun di musim panas. Maka Allah Rasul sebut ayatul soif, ayat musim panas. Alam takfika itu sofilati fi akhir surat An-Nisa. Memang nggak cukup buat kamu Umar menjelaskan kalalah itu ayat yang di akhir surat Nisa yang turun di musim panas. Karena di situ Allah bilang kulilau yuftikum fil kalalah. Allah memberikan fatwa terkait hukum kalalah. Kalalah adalah di surat An-Nisa ayat 12 disebutkan laisalah waladu walahu akhun au ukhtun. Dia nggak punya orang tua, nggak punya anak. Jadi kalalah yang laisalah walad wala walid, itu tafsiran Abu Bakar. Oke, wallahu a'lam. Kenapa di pointing melaknat Bani Israel? Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kenapa? Oke, kalau Nabi Isa clear karena Nabi Isa nabi terakhir Bani Israel. Nabi Daud clear juga karena Nabi Daud adalah nabi sekaligus raja pertama buat Bani Israel. Jadi, Nabi Daud itu jasanya besar bagi Bani Israel. Nabi Daud dan Nabi Isa. Satu. Dua, karena di zaman Nabi Daud terjadi kisah As-Sabat, dan di zaman Nabi Isa terjadi kisah Ashabul Maidah. Ashabul Sabat dilaknat jadi apa? Ashabul Sabat dilaknat jadi apa? Tolong jawab dong. Apa? Laknat bagi Ashabul Sabat dikutuk jadi apa? Ashabul Sabat. Kalau qad alimtumul jadi kera. Kalau Ashabul Maidah jadi apa? Ada yang tahu nggak? Mohon maaf, jadi babi. Dan itu dua potret azab yang sangat buruk. Jadi kera dan jadi babi. Zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Isa. Wallahu a'lam. Apa makna ucapan Bani Israil ya dulu maglula, yaitu fitnah. Kan jadi Yahudi itu mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala kikir. Maka mereka bilang maglula. Oke. Apa berita Nabi Idris dan Khidir Nabi itu? Sehingga itu pendapat banyak ulama, tapi yang benar tidak seperti sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi dan lain-lain. Itu tidak tepat. Nabi Idris dan Nabi Khidir sudah wafat. Nabi Idris wafat jelas warafa'nahu makana aliyya, di tafsir ayat itu kita bisa jumpai Nabi Idris diwafatkan di langit keempat. Nabi Khidir berdasarkan sejumlah dalil yang sahih, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa ala minkum ba'da mi'ati sanatin ahadun, tidak tersisa dari kalian setelah 100 tahun setelah ini seorang. Dan udah berlalu 100 tahun setelah Nabi itu 111, maka berarti tidak ada lagi yang hidup, termasuk Nabi Khidir. Dan banyak dalil lain cukup panjang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani jelaskan dalam buku beliau terkait ini, dan yang benar memang sudah wafat.
Tapi itu meyakini Nabi Khadir dan Nabi Idris masih hidup, itu keyakinan banyak ulama. Tapi tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali bisa kita kaji pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatian para bapak, para ibu, teman-teman sekalian. Semoga terus semangat untuk tilawah. Jangan lupa malam ini atau ini sudah malam ke-6, terus semangat, jangan sampai futur. Insya Allah besok berarti hari ke-6, terus hari ke-7, dan ya terus perjuangan kita insya Allah kita journey with the Quran, terus berpetualang bersama Quran. Dan harapan saya ada pertanyaan-pertanyaan terus terkait dengan Al-Quran agar kita bisa sama-sama belajar. Saya juga bisa mereview. Tadi saya baca buku Kashful Ma'ani, menguatkan kesimpulan asumsi saya pribadi, dan banyak hal lagi. Senang bisa bermajelis dengan teman-teman sekalian. Subhanakallah. Saya serahkan kepada moderator. Karena tadi sudah disimpulkan, kita juga bisa tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok hari.